we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We start off with a 2.5% base, which is what we were at. Industri otomotif Amerika berada di ambang kehancuran. Mulai dari Ford, General Motors, Tesla, dan produsen mobil besar Amerika lainnya membekukan ekspor ke Cina setelah perang tarif diberlakukan. Sementara Amerika mengulur waktu, sejumlah negara telah bersiap merebut pasar kendaraan roda 4 global. Sedikit banyak menunjukkan pola tersembunyi, di mana kesepakatan perdagangan, rantai pasokan, penutupan industri, hingga pergerakan kekuatan politik terjadi dewasa ini. Trump berdalih mengenakan tarif demi mengembalikan pekerjaan dan merebut kembali manufaktur. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, dan seperti inilah fakta di balik keputusan Trump yang justru mengancam industri mobil Amerika sendiri. Stop kirim ke Cina, Ford merugi. Untuk memahami seberapa besar dampak perang dagang terhadap Amerika, mari untuk melihat bagaimana dampak tarif Trump yang menuai tarif balasan sebesar 150% dari Cina sukses mengacaukan industri otomotif paman Sam. Faktanya, produsen mobil dari kedua negara kini berada di posisi terjepit dan Ford termasuk di antara yang langsung berada di zona ledakan. Bagaimana tidak, sebagai perusahaan otomotif raksasa, Ford harus merelakan pasokannya terhenti dengan menyetop ekspor ke Cina. Adapun berbagai model ikonik seperti Ford F-150 Raptor, Bronco, Mustang, dan Lincoln Navigator, termasuk di antara produk favorit yang dihentikan pengirimannya. Menurut laporan The Wall Street Journal, perusahaan tersebut memang sengaja menghadirkan model-model ikonik sebagai bagian dari strategi membangun citra merek di pasar premium Cina. Kita ambil contoh F-150 Raptor. Produk ini jika diekspor ke sana bisa terjual lebih dari $100.000 AS per unit. Apalagi tahun lalu, sebagaimana Kompas mengutip dalam rilisnya, Ford berhasil menjual sekitar 400.000 kendaraan di Cina, namun hanya sekitar 5.500 unit yang dikirim langsung dari Amerika. Meski jumlahnya kecil, segmen ini cukup menguntungkan bagi Ford. Jadi tidak bisa dibayangkan seberapa besar kerugian yang dialami produsen mobil pertama di Amerika ini. Harga naik karena biaya produksi. Pembuat mobil, dealer, dan pembeli mobil Amerika telah bersiap menghadapi dampak tarif yang dapat mengubah pasar pembelian mobil dalam beberapa minggu mendatang. Dampak yang paling terasa tentu saja adalah harga sebagai akibat dari meningkatnya biaya produksi. Ford sendiri telah memberitahu dealer bahwa harga bisa naik jika tarif Trump terus berlaku. Melalui memo kepada dealer Ford yang pertama kali dilaporkan oleh Automotive News, tarif yang dikenakan dapat dibebankan pada beberapa pengiriman kendaraan mulai bulan Juni. CNN telah mengonfirmasi keakuratan memo tersebut, di mana pihak Ford menambahkan bahwa mereka tidak memperkirakan adanya perubahan harga eceran yang akan segera terjadi di dealer-dealernya. Hal ini dikarenakan mobil yang diproduksi pada bulan Mei tidak akan tiba di dealer hingga bulan Juni atau setelahnya. Pelanggan akan memiliki banyak pilihan dan kami memiliki banyak inventaris untuk dipilih hingga tanggal 2 Juni, kata Ford dalam sebuah pernyataan. Situasi tarif bersifat dinamis dan kami terus mengevaluasi dampak potensial dari tindakan tarif, tambahnya. Mobil AS andalkan suku cadang impor. Inilah salah satu penyebab melonjaknya harga mobil produksi Amerika. Meski Trump berkata tidak peduli jika negara lain merespon tarifnya, beliau sepertinya lupa jika perusahaan mobil di negaranya masih bergantung pada suku cadang impor dalam berbagai tingkatan. Tesla Model Y misalnya memiliki 70% nilai suku cadang yang dibuat di Amerika atau Kanada. Sedangkan Ford F-150 nilainya 45%. Bahkan jika mobil dirakit di Amerika, para pakar mengatakan tidak mudah menghindari kenaikan harga karena memang mereka masih menggunakan suku cadang impor. Bernie Moreno, seorang senator Republik dari Ohio yang memiliki beberapa dealer mobil, lantas menanggapi pernyataan Trump.
Moreno mengatakan mobil rakitan Amerika yang suku cadangnya diimpor dari Meksiko dan Kanada akan sepenuhnya bebas tarif jika perjanjian Amerika-Meksiko-Kanada yang dinegosiasikan pemerintahan Trump pada tahun 2018 dipatuhi. Akan tetapi, Jason Miller, seorang profesor manajemen rantai pasokan di Universitas Negeri Michigan, mengatakan tidak semua produk suku cadang mobil dari Meksiko mematuhi perjanjian tersebut. Alhasil, suku cadang tersebut juga dikenakan tarif. Selain itu, banyak suku cadang mobil buatan Amerika berasal dari negara selain Meksiko dan Kanada. Melansir Al Jazeera, data tarif otomotif yang diteliti Miller merujuk pada Meksiko di urutan teratas. Tapi di urutan kedua ada Cina, disusul Jepang, kemudian Korea Selatan, lalu Jerman. Rugikan produsen mobil AS. Tarif impor otomotif 25% Trump yang mulai berlaku sejak 3 April ini menyebabkan gelombang kejut di seluruh industri karena pasokan datang dari seluruh dunia. Sejauh ini situasi terus berubah dan ketidakpastian telah menyebabkan OEM atau produsen peralatan asli mengubah jaringan rantai pasokan, mengevaluasi ulang volume produksi, bahkan menghentikan ekspor ke Amerika. Harga saham sejumlah produsen utama di Amerika pun langsung anjlok di Bursa Efek New York, termasuk Ford, General Motors, Stellantis, Tesla, Rivian, dan Toyota Motor Amerika Utara. Setelah seminggu negosiasi dan perang dagang, Automotive Logistics melihat perubahan pada rantai pasokan otomotif secara global dan apa saja dampak yang sudah terlihat pada jaringan pasokan regional. Sebagai gambaran, kendaraan yang dibuat di Meksiko dan Kanada dikenakan pungutan, tetapi tidak dengan produsen mobil yang mematuhi ketentuan perjanjian Amerika-Meksiko-Kanada. Tarif tersebut telah mendorong produsen mobil untuk melakukan perubahan produksi, dengan General Motors meningkatkan produksi truk di pabrik Indiana dan Stellantis. Tapi di sisi lain, menghentikan sementara produksi di pabrik Meksiko dan satu di Kanada. Menurut analisis Pusat Penelitian Otomotif yang dipublikasikan Reuters, tarif otomotif 25% Trump yang diberlakukan pada awal April akan meningkatkan biaya sekitar 108 miliar dolar bagi produsen mobil Amerika di tahun 2025. PHK sudah terjadi. Menghentikan pengiriman hingga biaya produksi yang meningkat mungkin terlihat sebagai yang paling mengkhawatirkan saat ini. Tapi jauh di dasar, ada dampak lain yang tak kalah kacau, yakni hilangnya lapangan pekerjaan. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Ford, Jim Farley dalam sebuah konferensi pers berkata perusahaan telah berinvestasi besar-besaran di pabrik-pabrik untuk memproduksi baterai dan kendaraan listrik di Ohio, Michigan, Kentucky, dan Tennessee. Karenanya, jika Partai Republik mencabut undang-undang era Biden yang mengalokasikan miliaran dolar dalam bentuk subsidi, kemudian terus memaksakan tarif Trump, banyak dari lapangan kerja akan terancam. Business Insider melaporkan, Ford sendiri sudah berencana untuk memangkas 4.000 posisi dari tenaga kerjanya di Eropa pada akhir tahun 2027. General Motors bahkan telah memberhentikan sekitar 2.000 karyawan lebih dulu dalam 2 putaran PHK Agustus dan November tahun lalu. Adapun Tesla telah memangkas lebih dari 10% tenaga kerja global. Sementara perusahaan mobil Jepang Nissan mengumumkan pada bulan November bahwa mereka akan memangkas 9.000 pekerjaan dan mengurangi produksi manufaktur di tengah buruknya kinerja pasar mobil Cina dan Amerika yang kritis. Sebagai presiden yang berlatar belakang seorang pengusaha, Trump optimis bahwa setiap kebijakannya akan membawa Amerika ke arah lebih baik setelah sekian lama merasa dirugikan oleh mitra dagangnya. Tapi jika sudah begini, bukankah dampak tarif yang berbalik menjadi ancaman nyata bagi Amerika?